Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 untuk tugas mata kuliah kepemimpinan dengan dosen Bapak Dr. Andes Haspul Nasr, MSI. Anggota kelompok kami terdiri dari Mega Priyatno Nugroho, Imam Tantowi, Muhammad Idris, Rina Purwaningsi, dan Siti Aminah Chandrakasih. Di sini kita mau mencoba untuk mempresentasikan tema terkait kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional atau The Situational Leadership Theory adalah teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh Paul Hersey, yaitu penulis buku Situational Leader. Inti dari kepemimpinan situasional adalah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda, tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Pemahaman fundament dari teori kepemimpinan situasional adalah tentang tidak adanya gaya kepemimpinan yang terbaik. Efektivitas kepemimpinan bukan hanya soal pengaruh terhadap individu dan kelompok, tapi bergantung pula terhadap tugas, pekerjaan, atau fungsi yang dibutuhkan secara keseluruhan. Jadi, pendekatan kepemimpinan situasional fokus pada fenomena kepemimpinan di dalam suatu situasi yang unik. Dari cara pandang ini, seorang pemimpin agar efektif, ia harus mampu menyesuaikan gayanya terhadap tuntutan situasi yang berubah-ubah. Teori kepemimpinan situasional bertumbuh pada dua konsep fundamental, yaitu 1. Tingkat kesiapan atau kematangan individu atau kelompok sebagai pengikut. 2. Gaya kepemimpinan. 3 jenis situasi dalam kepemimpinan situasional. Menurut teori kepemimpinan situasional, gaya kepemimpinan yang sama mungkin tidak efektif dalam situasi yang berbeda, dan bahwa gaya kepemimpinan yang berbeda mungkin lebih efektif dalam situasi yang berbeda. Teori ini membagi situasi kepemimpinan menjadi 3 kategori utama, yaitu 1. Situasi bebas adalah situasi di mana tim memiliki banyak kebebasan dan otonomi. Yang kedua, situasi sedang adalah situasi di mana tim membutuhkan bimbingan dan arahan. Yang ketiga, situasi tersedia adalah situasi di mana tim membutuhkan pengawasan dan kontrol. 4 gaya kepemimpinan situasional. 1. Telling and directing. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin memberikan dukungan, bimbingan khusus dan pengawasan yang ketat, memberitahu dan mengarahkan pemimpin membuat keputusan dan tindakan langsung melalui komunikasi dan interaksi. Para pemimpin ini terlibat erat dan menggunakan pendekatan top-down. Artinya, karyawan mengikuti arahan yang telah diberikan kepada mereka. Yang kedua, selling and coaching atau S2. Mempertimbangkan gaya, menjelaskan, dan membujuk, para pemimpin selling and coaching menerima masukan dari anggota kelompok dan mendorong mereka untuk mengajukan ide dan saran mereka sendiri. Para pemimpin ini secara efektif menjual konsep mereka kepada kelompok dan bertujuan untuk merekrut kerjasama mereka melalui debat dan kolaborasi, meskipun keputusan akhir berada di tangan pemimpin. Yang ketiga, berpartisipasi dan mendukung atau S3. Pemimpin yang berpartisipasi dan mendukung menawarkan lebih sedikit arahan dan menyerahkan keputusan kepada orang lain. Meskipun mereka mungkin mengawasi operasi, para pemimpin yang berpartisipasi mempercayai kemampuan kelompok atau anggota dan mengharapkan mereka untuk membuat pilihan yang tepat. Yang keempat, mendelegasikan atau S4. Para pemimpin ini cenderung membatasi partisipasi dan menyerahkan sebagian besar tanggung jawab kepada kelompok. Para pemimpin yang mendelegasikan dapat dikonsultasikan sekali, tetapi mereka terutama memberikan pengambilan keputusan dan arahan proyek kepada anggota kelompok. Tingkat kematangan teori kepemimpinan situasional. 1. Kematangan atau kesiapan 1 atau M1. Pada tingkat ini, anggota mungkin baru dalam peran dan belum memperoleh pengetahuan atau keterampilan untuk menyelesaikan tugas. Anggota pada tingkat ini mungkin membutuhkan motivasi dan tujuan untuk memenuhi peran mereka.
Yang kedua, kematangan atau kesiapan tingkat 2 atau M2. Kematangan tingkat 2 menunjukkan bahwa karyawan bersemangat dan bersedia untuk melakukan peran mereka, tetapi mungkin memerlukan pengawasan tambahan. Yang ketiga, kematangan atau kesiapan 3 atau M3. Anggota kelompok dalam kategori ini umumnya memiliki tingkat keterampilan dan kompetensi yang lebih tinggi, namun tanggung jawab untuk pengambilan keputusan tetap berada pada pemimpin situasional. Yang keempat, kematangan atau kesiapan tingkat 4 atau M4. Pada tingkat ini, kematangan tertinggi. Anggota bersedia dan mampu menyelesaikan tugas secara mandiri dari masukan pimpinan. Tingkat perkembangan kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional telah diperluas untuk mempertimbangkan tingkat perkembangan yang dipasangkan dengan tingkat kematangan anggota kelompok dalam kaitannya dengan tugas. Pemimpin situasional dapat mempercepat tingkat pengembangan dengan meningkatkan harapan dan mendorong karyawan untuk mengembangkan kemampuan mereka dan menjadi motivasi diri. Tingkat perkembangan kepemimpinan situasional dibagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama, tingkat pengembangan 1 atau D1, yaitu karyawan memiliki kompetensi rendah tetapi memiliki komitmen tinggi. Yang kedua, tingkat pengembangan 2 atau D2, yaitu karyawan memiliki beberapa kompetensi tetapi komitmennya rendah. Yang ketiga, tingkat pengembangan 3 atau D3, yaitu karyawan memiliki kompetensi tinggi dan komitmen variabel. Yang keempat, tingkat pengembangan 4 atau D4, yaitu karyawan memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi. Pemimpin yang hebat harus mengembangkan karakteristik kepemimpinan situasional sebagai berikut, yaitu 1. Seorang pemimpin situasional memperhatikan perubahan kebutuhan tim, tugas, dan organisasi. Biasanya, mereka menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai kebutuhan untuk mengeluarkan yang terbaik dari anggota tim dan memastikan hasil yang sukses. Yang kedua, mendengarkan secara aktif, yaitu untuk memahami apa yang terjadi dan memenuhi kebutuhan tim mereka. Seorang pemimpin situasional harus memanfaatkan keterampilan mendengarkan aktif mereka. Yang ketiga, arah yang jelas. Seorang pemimpin situasional harus efektif dalam memberikan tingkat dukungan dan arahan yang dibutuhkan anggota tim. Yang keempat, kemampuan untuk mendorong partisipasi, yaitu pemimpin situasional terlibat dalam perilaku yang menciptakan keamanan logis. Mereka memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk berbagi pemikiran, pengalaman, dan masukan mereka. Mereka juga memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendelegasikan wewenang secara efektif kepada anggota tim yang sesuai. Yang kelima, keterampilan melatih. Agar paling efektif, para pemimpin situasional perlu mengembangkan kemampuan mereka untuk melatih dan berbagai tingkat perkembangan. Keterampilan ini memungkinkan mereka untuk bertemu dengan anggota tim di mana mereka berada dan mendukung mereka untuk mencapai tempat yang mereka inginkan. Contoh tokoh kepemimpinan situasional. Colin Luther Powell adalah seorang politikus, negarawan, diplomat, dan perwira Angkatan Darat Amerika Serikat yang menjabat sebagai Sekretaris Negara Amerika Serikat ke-65 dari tahun 2001 hingga tahun 2005. Dia adalah Sekretaris Negara Afrika Amerika pertama. Ia menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat ke-15 dari tahun 1987 hingga 1989 dan sebagai Ketua Kepala Staf Gabungan ke-12 dari tahun 1989 hingga 1993. Perannya telah menentukan bahwa ia menjadi pemimpin yang menentukan dan pangkat militernya mengasumsikan bahwa bawahannya mengikuti perintah. Namun dia percaya dalam mengambil pendekatan kepemimpinan situasional dengan para komandannya di ketentaraan. Dia menyadari bahwa setiap orang yang bekerja dengannya memiliki perbedaan, tingkat pengalaman, keterampilan, kekuatan, kelemahan. Dia berbagi
Saya seorang pemimpin situasional dan saya menyesuaikan gaya saya dalam batasan-batasan dengan kekuatan dan kelemahan bawahan saya. Powell lebih lanjut menjelaskan bahwa dia memahami setiap manusia berbeda dan bahwa pemimpin terbaik adalah mereka yang dapat menentukan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari setiap individu. Mengapa kepemimpinan situasional efektif? Kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang fleksibel yang menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan situasi. Para pemimpin mengevaluasi situasi dan memutuskan gaya kepemimpinan mana yang paling mendukung. Pemimpin situasional cenderung tetap berkomunikasi dengan anggota tim. Mereka menilai dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk memberikan apa yang dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan. Ini membantu mereka membangun hubungan yang kuat dengan tim. Akibatnya, menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik di mana karyawan merasa dihargai sebagai individu. Apa saja kerugian dari kepemimpinan situasional? Seperti semua gaya kepemimpinan, ada beberapa kelemahan kepemimpinan situasional, yaitu 1. Membuat kebingungan. Tergantung pada bagaimana seorang pemimpin situasional berkomunikasi, gaya kepemimpinan ini dapat menyebabkan kebingungan dalam tim dan organisasi. Hal ini terjadi jika karyawan mempersepsikan pemimpin tidak konsisten dalam pendekatan kepemimpinannya. Yang kedua, berfokus pada tujuan jangka pendek. Pemimpin situasional cenderung menanggapi apa yang muncul pada saat ini. Hal ini dapat menyebabkan terputusnya penglihatan yang lebih besar. Pemimpin yang baik akan mempertimbangkan hal ini dan menjaga tujuan jangka panjang tetap terlihat, bahkan ketika menangani masalah jangka pendek. Yang ketiga, memiliki resiko karena menempatkan terlalu banyak tanggung jawab pada pemimpin. Kepemimpinan situasional membutuhkan kemampuan untuk membedakan dan menilai apa yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Hal ini memungkinkan kepemimpinan untuk merespon dengan tepat. Kesimpulannya adalah, tipe pemimpin ini membuat Anda merasa didukung dan dihargai. Kemampuan untuk beradaptasi dengan orang dan situasi yang berbeda dapat membuat pemimpin yang lebih fleksibel, yang bekerja dengan baik dan dalam tim yang beragam. Daftar pustaka dari blog by Anggi Januari 14 tahun 2022 kategori marketing dan manajemen, yaitu manajemen pemimpin. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.